Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kimia tentang periode dan golongan. Menurut mekanika kuantum, periode adalah lajur mendatar dalam tabel periodik unsur yang menyatakan bilangan kuantum utama atau N tertinggi yang terisi elektron. Kemudian periode juga dapat diartikan adalah baris dengan nomor atom yang urut dari kiri ke kanan. Kemudian golongan merupakan kolom yang berisi unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Ada dua golongan pokok, yaitu golongan A atau golongan utama. Golongan A itu memiliki nama-nama khusus. Golongan 1A itu elektron valensi atau elektron di kulit terluar 1, nama lain golongan adalah alkali. Kemudian golongan 2A elektron valensi 2, nama lain alkali tanah. Golongan 3A elektron valensi 3, nama lain aluminium. Golongan 4A elektron valensi 4, nama lain karbon. Golongan 5A nama lain elektron valensi 5, nama lain nitrogen. Golongan 6A elektron valensi 6, nama lain kalkogen. Golongan 7A elektron valensi 7, nama lain halogen. Golongan 8A elektron valensi 8, nama lain gas mulia. Nah, kemudian untuk menentukan periode dan golongan itu bisa kita mulai dari sini. Nah, golongan 1A dan 2A itu jika pengisian elektron itu terakhir pada orbital s. Itu bisa kita contohkan di sini. Na 11 itu sama dengan 1s2, 2s2, 2p 6, 3s1. Jadi ini berakhir pada orbital s. Nah, s-nya 1, berarti di sini golongan 1A. Kemudian periode itu dilihat dari kulit yang tertinggi. Di sini kulit ketiga. Nah, atau di sini contoh lain, ini saya ambil di sini Mg. Nomor atom 12. Nah, ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, ini berakhir pada orbital s juga. Nah, s-nya 2. Nah, di sini berarti golongan 2A. Nah, kemudian periode 3. Nah, jadi itu. Nah, karena S tuh hanya maksimal 2, makanya golongan 1 dan 2 aja. Kemudian golongan 3A sampai golongan 8A itu jika pengisian elektron terakhir pada orbital P atau S plus P itu sama dengan 3 sampai 8. Jadi S plus P sama dengan 3 sampai 8. Itu golongan 3A sampai 8A. Contohnya di sini saya ambil O8 nomor atomnya. Jadi 1s2, 2s2, 2p2. 2p4. Nah, kemudian di sini 8 jumlahnya. Jadi S plus P, ya tadi dikatakan S plus P. Jadi kita ambil ini S plus B-nya, SP ini di kulit yang sama ya yang kita ambil. Ini sama dengan 6. Nah, berarti di sini golongan, nah yang ini golongan 6A periode, nah periode 2. Kemudian saya contohkan lagi di sini Ne 10 nomor atomnya, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini S plus P-nya, jadi masih di kulit yang sama. S plus P-nya itu sama dengan 8. Nah, berarti jadi ini golongan 8A. Nah, periode 2. Jadi harus di kulit yang sama ya. Nah, kalau dia 3S ya 3P gitu. Kemudian golongan B itu golongan transisi. Pengisian elektron berakhir pada orbital D. Nah, golongan 3B sampai golongan 7B itu jika NS N-1D itu atau S plus D-nya sama dengan 3 sampai 7. Nah, ini contohnya di sini TI. Saya ambil contohnya di sini adalah TI.
Pi nomor atom 22. 1s2, 2s2, 2p. 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 3d2. Nah, kita lihat di sini. Jadi maksud N-1D itu tadi 4s2. Nah, ini jadi N-nya 4, kemudian N-1 berarti 3, 3d2. Nah, jadi S plus D-nya sama dengan 3 sampai 7. Kita lihat di sini S plus D itu sama dengan 4. Berarti di sini periode golongan. Nah, golongan 4. Golongan 4B. Nah, jadi karena dia di orbital D ya terakhirnya, jadi golongan B. Kemudian periode lihat kulit yang tertinggi. Periode, nah ini periode 4, jadi kulit yang tertingginya. Kemudian contoh satu lagi di sini Mn25. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini S plus D-nya, S plus D itu sama dengan 7. 2 tambah 5, 7. Berarti dia golongan 7. B, periode. Nah, kulit tertinggi 4. Nah, kemudian di sini golongan 8B. Jika N-1D itu atau S plus D-nya sama dengan 8 sampai 10, itu adalah golongan 8B. Jadi contohnya di sini Fe. Fe 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, kita lihat di sini ini 2 plus 6, jadi S plus D sama dengan 8. Berarti dia termasuk golongan 8. B. Kemudian periode 4. Nah, kemudian saya contohkan lain di sini Ni 28. Nah, ini sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Nah, kita lihat di sini S plus D-nya itu sama dengan 10. S plus D sama dengan 10. Berarti di sini termasuk golongan 8. 8B juga. Periode 4. Nah, jadi di sini kalau dia S plus D-nya sama dengan 8 sampai 8, 9, 10, itu berarti dia termasuk periode 8. Nah, kemudian golongan 1B itu jika NS, N-D, N-1D itu atau S plus D-nya sama dengan 11, itu berarti dia golongan 1B. Nah, kemudian kalau golongan 2B itu jika NS atau N-1D atau S plus D-nya itu sama dengan 12, berarti dia golongan 2B. Nah, jadi contohnya di sini adalah ZN. ZN 30 misalnya. 1S 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Nah, kita lihat di sini. Nah, S plus D-nya, S plus D sama dengan 12. Nah, berarti di sini golongannya, nah, golongan 2 ya. Golongan 2B. Periode 4. Jadi kalau dia S plus D-nya sama dengan 11, golongan 1B. S plus D sama dengan 12, golongan 2B gitu. Kita ini adalah tabel periodik unsur. Nah, jadi ini yang ke bawah sini adalah golongan ya. Yang ke mendatar begini atau horizontal itu adalah
periode 1, periode 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, golongan 1A, 2A. Nah, ke sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, di sini ini berakhir pada orbital S, yang di sini berakhir pada orbital P. Kemudian yang di sini adalah golongan transisi. Golongan transisi itu berakhir pada orbital D. Nah, di sini golongan 3B, 4B, nah sampai di sini ada 8B, kemudian ada 1B, 2B. Kemudian yang di bawahnya adalah golongan lantanida dan golongan aktinida. Golongan lantanida itu berakhir di 3F, golongan aktinida itu berakhir di 4F. Jadi di sini kita lihat misalnya di sini Na11 ini terletak pada golongan 1A. Nah, golongan 1A periode 3. Nah, jadi ini golongan 1A periode 3. Ini Na. Mg terletak pada golongan 2A periode 3. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.